Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, di sini kami ingin mempresentasikan tentang pentingnya mens rea dalam pertanggungjawaban pidana. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Firda Amanda Krisanian dengan NIM belakang 205, Aini Nafisa dengan NIM belakang 131, Azharah Nurul Aulia dengan NIM belakang 77, Echa Amelia Restianti dengan NIM belakang 27, dan Afka Rizky Raya Rabani dengan NIM belakang 128. Tujuan dari pembelajaran ini yang pertama adalah menjelaskan pengertian mens rea, yang kedua memahami bagaimana peran mens rea dalam menentukan pertanggungjawaban pidana, yang ketiga menunjukkan peran mens rea dalam melindungi hak warga negara atas kebebasan berekspresi pada kasus Panji Pragiwaksono. Pengertian dari mens rea ini sendiri adalah unsur niat atau keadaan batin pelaku dalam melakukan tindak pidana. Dalam hukum pidana, seseorang dapat dipidana jika terdapat perbuatan melanggar hukum atau actus reus dan unsur kesalahan mens rea. Mens rea berperan penting dalam menentukan tingkat kesalahan dan keadilan dalam penjatuhan hukuman. Pada kasus Panji Pragiwaksono, pembuktian mens rea dilakukan untuk menentukan apakah pernyataan tersebut pelanggaran hukum atau bentuk kebebasan berekspresi. Selanjutnya adalah mens rea dalam hukum pidana. Mens rea didefinisikan sebagai kondisi pikiran atau isi hati dari seseorang ketika melakukan suatu tindakan. Mens rea merupakan niat yang ada dalam diri setiap pelaku ketika melakukan suatu tindakan. Jadi dalam hukum pidana yang dinilai bukan hanya perbuatannya saja, melainkan niat yang ada di dalam diri pelakunya. Kemudian seseorang hanya dikatakan bersalah ketika memenuhi dua hal. Pertama adalah perbuatannya atau actus reus dan juga niatnya atau mens rea, di mana hal ini sejalan dengan prinsip bahwa tidak ada hukuman tanpa adanya kesalahan. Dalam hukum pidana di Indonesia, mens rea terbagi menjadi dua, yaitu dolus dan juga culpa. Dolus artinya adalah kesengajaan. Jadi terjadi ketika seseorang tahu bahwa perbuatan tersebut salah, tapi tetap melakukan perbuatannya. Sedangkan culpa artinya adalah kelalaian, yakni ketika seseorang tidak mempunyai niat untuk melakukan kejahatan dan tidak punya wawasan bahwa perbuatannya itu salah, sehingga dia melakukan kecerobohan dengan melakukan kejahatan tersebut. Lalu yang selanjutnya ada analisis kasus Panji Pragiwaksono. Panji dilaporkan terkait materi komedi yang berjudul Mens Rea yang ditayangkan di platform Netflix. Dalam penampilannya, ia menyampaikan berbagai materi komedi yang mengangkat isu sosial dan politik di Indonesia, serta menyinggung sejumlah tokoh publik. Materi tersebut kemudian memicu keberagaman tanggapan dari masyarakat. Sebagian pihak menilai bahwa apa yang disampaikan merupakan bentuk kritik sosial yang disajikan melalui komedi, sehingga masih berada dalam koridor kebebasan berekspresi dan seni pertunjukan. Namun, terdapat juga pihak yang berpendapat bahwa beberapa bagian dari materi tersebut dianggap berpotensi menyinggung individu maupun kelompok lain. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa penyampaian kritik dalam bentuk komedi dapat melampaui batas etika. Perbedaan pandangan tersebut akhirnya berkembang menjadi perdebatan yang lebih luas. Selain itu, kasus ini juga memunculkan diskusi tentang sejauh mana karya seni, khususnya komedi, dapat dilindungi sebagai bentuk ekspresi tanpa melanggar ketentuan hukum. Lalu yang selanjutnya ada tindak pidana. Yang pertama, pertanggungjawaban pidana tidak hanya melihat perbuatan yang melanggar hukum, tetapi juga harus memperhatikan adanya unsur kesalahan dari pelaku. Dengan demikian, seseorang tidak dapat serta-merta dinyatakan bersalah hanya karena melakukan satu tindakan. Lalu yang kedua, suatu perbuatan tidak membuat seseorang bersalah tanpa adanya niat ataupun kesalahan batin. Artinya, unsur niat, kesengajaan, atau kelalaian menjadi faktor penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Lalu yang ketiga, konsep ini berkaitan erat dengan teori kesalahan. Dalam hukum pidana, yang menekankan bahwa tanggung jawab hukum harus berdasarkan pada keadaan batin pelaku saat melakukan perbuatan. Lalu yang terakhir, dengan adanya unsur mens rea ini, penegakan hukum diharapkan dapat dilakukan secara lebih adil dan manusiawi, karena tidak semua perbuatan yang melanggar hukum dilakukan dengan niat jahat. Teman-teman sekalian, dalam menganalisis suatu kasus pidana, kita tidak hanya melihat tindakan fisiknya saja, tetapi yang terpenting adalah memahami mens rea atau niat batin si pelaku. Nah, dalam penilaian hukum, kita harus sangat teliti memperhatikan unsur mens rea ini. Hal ini menjadi sangat krusial, terutama dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat.
Jika setelah dianalisis ternyata tidak ditemukan niat jahat atau kesengajaan untuk melanggar hukum, maka materi yang disampaikan harus dipandang sebagai bentuk kritik atau kebebasan berekspresi. Nah, jadi mens rea merupakan unsur penting dalam hukum pidana yang berkaitan dengan niat atau kesalahan batin pelaku dalam melakukan suatu perbuatan. Oleh karena itu, pembuktian mens rea berfungsi sebagai jembatan keseimbangan. Di satu sisi, ia memastikan hukum tetap ditegakkan, namun di sisi lain, ia menjamin hak warga negara untuk berpendapat tetap terlindungi dan tidak dikriminalisasi secara semena-mena. Singkatnya, tanpa adanya niat jahat yang terbukti, suatu perbuatan tidak serta-merta dapat dianggap sebagai tindak pidana. Oke, yang selanjutnya pada slide 11 yaitu peran mens rea dalam kasus Panji Pragiwaksono. Mens rea berarti niat atau unsur kesalahan dalam diri pelaku saat melakukan suatu tindakan. Dalam kasus Panji Pragiwaksono, yang dinilai bukan hanya ucapannya, tetapi apakah ada niat jahat atau tidak. Jika tidak ditemukan niat jahat, maka pernyataan tersebut bisa dianggap sebagai bagian dari kebebasan berpendapat. Artinya, seseorang tidak bisa langsung dipidana hanya karena ucapan, tanpa bukti niat buruk. Jadi, inti dari slide ini bahwa hukum tidak hanya melihat tindakan, tetapi juga niat di balik tindakan tersebut. Yang selanjutnya, penilaian mens rea berdasarkan nilai Pancasila. Konsep mens rea sesuai dengan nilai-nilai dalam Pancasila, khususnya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Hukum harus memperlakukan manusia secara adil, tidak asal menghukum tanpa bukti kesalahan. Yang kedua, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap orang berhak mendapatkan keadilan, termasuk dalam proses hukum. Artinya, seseorang tidak boleh dihukum tanpa kesalahan yang jelas. Jadi, konsep mens rea penting untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya menghukum tindakan, tetapi juga mempertimbangkan niat sehingga keadilan tetap terjaga sesuai dengan nilai Pancasila. Sekian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.